kesempatan yang diberikan. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena Pak Dirut, Pak Elvin Guntoro sedang ada giat lain, jadi kami yang menyampaikan. Nah, untuk saat ini mungkin bisa lanjut saja ke materinya. Ya, langsung. Terima kasih, ya. Lanjut. Maaf. Jadi judul kami ini kan diamanatkan adalah memberikan daya saing industri dirgantara Indonesia dalam penyediaan alat transportasi udara di pasar dalam dan luar negeri. Jadi bagaimana industri dirgantara Indonesia, transportasi dan pasar di dalam maupun di luar. Yang kita akan coba lihat. Lanjut. Kami bagi 4 bagian. Pertama kita memang melihat dulu dampak yang memang kami sangat rasakan atau secara umum dirasakan oleh industri, terutama industri pesawat terbang bersama semua defense and aerospace, dampak dari COVID, kemudian apa yang way to play-nya kita di situasi seperti itu, kemudian produk apa yang kita ingin coba terus tingkatkan, dan juga strategi-strategi yang ingin kita lakukan. Lanjut. Nah, ini tidak dapat dipungkiri, Pak. Jadi memang bahwa saat ini merupakan saat-saat yang sangat sulit untuk kita semua, termasuk di dalam sektor transportasi udara secara global yang sangat terdampak pengaruh pandemi. Dari slide ini dapat dilihat bahwa pandemi memang mempengaruhi konsumsi transportasi udara secara global. Terlihat dari grafik bahwa pada awal pandemik ya di tahun 2018 ini nilai RPK-nya atau revenue passenger kilometernya ini menurun drastis ya, tajam sehingga sampai 2020. Nah, kemudian diperkirakan mungkin insya Allah lah mudah-mudahan recovery ini mulai dari tahun 2022 ini dan diharapkan bisa stabil sampai dengan tahun 2026. Syukur-syukur bisa pulih kembali seluruhnya dalam 6 tahun ke depan. Dan rendahnya nilai RPK ini memang merupakan parameter yang paling utama saat ini untuk dipertimbangkan karena pandemi ini berdampak pada hampir seluruh stakeholder dunia penerbangan. Semoga ya kita semua diberi kekuatan dan ketegaran, keselamatan kita untuk bertahan ya dari tantangan global serta kita bisa bangkit lagi. Lanjut. Dari pandemik ini memang secara signifikan terhadap sektor industri di aerospace dan defense, tantangan pertama yang dihadapi salah satunya oleh PT.DI ya juga memang masalah market pasar. Karena pada saat ini khususnya PT.DI saat ini kita segmentasinya masih mayoritas atau ini utama kita ini masih di mission system atau multi mission aircraft, multi purpose aircraft, di mana penyerapannya itu lebih banyak masih di area militer. Mungkin hampir 80% itu lebih banyak di militer, 20%-nya itu government. Nah, berdasarkan analisa kami, kondisi pasar yang masih kurang bergairah ini diperkirakan memang beberapa hal dan kami rasakan. Pertama, di awal-awal pandemik ini banyak pergeseran atau shifting, budget shifting di beberapa negara, baik global maupun regional. Beberapa kontrak yang sebelumnya sudah kita canangkan untuk kita dapatkan di awal-awal tahun itu bergeser ke tahun berikutnya. Bahkan ada yang juga mengalami penundaan. Nah, ini memberatkan juga buat kita dari sisi pertumbuhan pasar. Kemudian dengan dampak dari pandemik tadi itu seperti tadi disinggung juga oleh Pak Hari di depan bahwa beberapa perusahaan itu menutup, lockdown itu di mana-mana
Nah, global supply chain-nya itu benar-benar terganggu. Kita tuh supply chain terganggu sehingga beberapa transaksi itu juga terjadi proses pembayaran yang jadi lambat gitu. Itu yang kondisi sangat menantang karena dari sisi supply chain produk kita saat ini yang menjadi tantangan kita adalah challenging-nya 60% masih berasal dari ekspor. Nah ini makanya harus ada beberapa langkah nanti di inisiatif yang harus kita lakukan. Sehingga supply untuk kami di PTD ini sangat terasa sekali karena beberapa supplier kunci atau key supplier kita ini berada di daerah epicentrumnya COVID-19. Baik Amerika, Europe juga sama, sebagian sudah masa resesi. Jadi ada beberapa pengurangan kelambatan dari sisi proses atau produksi ini juga sampai mereka menyurati kita untuk beberapa delivery minta agak ditunda. Ini sangat berat untuk menyelesaikan beberapa kontrak dan proses produksi yang seharusnya berjalan aman. Nah, dengan kondisi ini memang sangat terganggu sekali kita, khususnya perlambatan dari pengiriman barang, kemudian juga proses perbankannya juga jadi agak melambat karena memang transaksinya jadi melambat sehingga sangat kompleks perjuangan kita di era sekarang ini dalam menghadapi dampak dari COVID ini. Selanjutnya. Nah, industri aerospace pada umum memang ini sudah dipahami sangat kompleks dan unik gitu ya. Jadi secara konsep memang kita coba itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Ini ada yang scale player-nya yang memang sudah sangat luar biasa ininya. Ini biasanya oleh Airbus dan Boeing ini yang paling main ininya, pemain utamanya. Kemudian yang kedua ini ada kelompok yang niche marketnya, niche player. Nah ini di sini kita banyak dengan kompetitor yang sejenis antara ATR misalnya yang ini sudah banyak berterbangan juga di Indonesia, kemudian Pilatus. Nah yang disruptor juga ada nih, ada beberapa yang memang mendukung banyak ke kita dari sisi grup spare part, terutama di Zodiac Aerospace dan SpaceX. Jadi wayplane-nya PTD ini adalah bagaimana kita saat ini bisa menjadilah solution provider dengan mencoba tetap mendorong keunggulan produk kita di niche market untuk CN235 dan NC212. Jadi strateginya ke depan memang kita ini lagi ngebalance tuh berusaha juga untuk menempatkan N219 di mana alhamdulillah Desember kemarin type certificate-nya keluar. Sekarang sedang kita yakin proses produksi dan juga beberapa kontrak awal. Dan mudah-mudahan ini bisa memicu untuk bisa menjadi tadi ekosistem integratornya. Namun tetap kami juga tetap fokus pada visi kami sendiri, yaitu menjadi pemain utama di penyedia pesawat turboprop kelas ringan dan medium di region Asia Pasifik. Karena ini mudah-mudahan salah satu multiplier effect yang diharapkan dari 2019 ini adalah terbangunnya ekosistem dari industri pesawat terbang di Indonesia. Lanjut. Jadi kurang lebih untuk top notch-nya produk kita memang masih di 2 besar ini, CN235 sama NC212, di mana kelebihan utama kita itu adalah adanya rem door di belakang, sehingga untuk loading unloading ini jadi mudah, kemudian secara performance manuver itu untuk short take off and landing sehingga di landasan-landasan yang di bawah 1000 meter kita masih bisa, termasuk ke daerah-daerah yang unsafe ya untuk dilandingi. Kemudian kita juga sekarang sudah mulai beberapa kontrak termasuk yang ke luar kemarin, yang ke Nepal, kemudian ke Senegal, ke Thailand itu adalah yang multi purpose. Jadi dia bisa quick change untuk konfigurasinya.
Kemudian kita juga mencoba untuk tetap memberikan support di wilayah-wilayah yang memang sangat terbatas. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran, ini sedikit memberikan ini saja bahwasanya sejak berdirinya PTDI tahun 76 tadi, kalau lihat roadmap perkembangan industri yang Pak Arief Fajar tadi jelaskan, memang kita bersamaan itu jalurnya dengan roadmap tersebut, di mana sejak 76 PTDI didirikan sebagai start dari industri itu. Saat ini kita sudah ada 50 customer di seluruh dunia. Kemudian 12 dari 50 itu dari berbagai area yang di region kita, antara lain Thailand, Malaysia, ya region Asia Tenggara dan ASEAN, kemudian juga ke Nepal, UAE, dan Senegal. Sekarang udah mulai masuk ke Afrika. Nah, ini total kalau dilihat dari segmen, memang ini helikopter juga kita di dalam negeri cukup besar, pesawat terbang juga demikian, hampir setengahnya itu lebih di pesawat terbang, sehingga total deliver kita ke seluruh dunia sampai per bulan ini mungkin itu adalah sekitar 456 unit yang sudah kami deliver sampai dengan awal Januari kemarin 2021. Selanjut. Hal ini memang kompetensi kita nih, ini untuk meningkatkan daya saing. Saat ini kita sedang terus, meskipun dengan kondisi apapun, kita menjadi bagian dari global supply chain, meskipun sangat berat situasinya, tetapi sebagai kemampuan aerostructure kita ini juga menjadi recurring income dalam situasi yang tidak pasti ini. Alhamdulillah masih terus bisa digiling ini kita di recurrent income kita melalui aerostructure. Lanjut. Sementara kalau dunia tadi saya sudah sampaikan, dari total itu memang ini secara global hampir di seluruh dunia, termasuk juga kita ke Afrika. Dan ini tadi saya sama alumni itu dengan Pak Agung di Kongo, itu ada satu unit juga kita sedang di DRC Kongo. Jadi kita di line production saat ini, untuk dalam negeri kita masih mainnya di military, yaitu TNI AL, ada satu unit sedang dikerjakan, kemudian 9 unit di NC212. Nah, yang menarik dalam era pandemik ini adalah yang 2 unit untuk MOAC Thailand. Ini kita lakukan kontrak ini benar-benar tanpa fisik. Jadi kita hanya melalui media sosial nih, online semua. Jadi kalau rapat kita pakai link, kemudian tanda tangan juga semuanya digital. Jadi kita udah, ini ada new normalnya saat ini, kami terasa. Jadi dimungkinkan juga ternyata bahwasanya untuk pemasaran sampai dengan kontrak ini, situasi new normal ini bisa kita antisipasi lah tadi dengan dunia digital yang saat ini ada. Lanjut. Nah, jadi kami bermodalkan kompetensi yang kita miliki, itu baik kita kemampuan dari sisi manufacturing, di mana tadi sudah disebut di depan kita punya kemampuan supply chain, kemudian secara supply chain itu kenapa mampu dan bisa mendukung kepada industri-industri dunia, karena secara standar quality dan standar produksi kita sudah approve dan sekarang masih terus di-maintain bagaimana kita dengan ISO AS 9100, kemudian AS 9110 untuk services, kemudian untuk mesin-mesin dan aerostructure itu ada NETCAP, di samping mungkin yang authority ya dari DGCA. Dan selalu kita juga memaintain para personil kita untuk bisa tetap qualified mengerjakan pekerjaan. Di samping itu kita juga melakukan service, tetap mempunyai kemampuan untuk end-to-end services, di mana untuk maintenance, repair, dan overhaul
serta customer support supaya pesawat tetap terbang dan tetap bisa dijaga safety dan airworthy-nya. Ini kita juga mempunyai fasilitas seperti ini. Di samping itu, secara engineering, kompetensi kita termaintain terus karena kita ini adalah design organization authorization untuk kelas D, di mana ini mempunyai kemampuan untuk rancang bangun sampai dengan kita bisa bikin pesawat baru. Di samping untuk memaintain ini kita juga saat ini terlibat banyak di beberapa pengembangan pesawat, termasuk pesawat tempur di program IFX dengan KAI. Dukungan dari fasilitas tes pun demikian. Nah, namun demikian tadi saya kembali lagi bahwa isunya kita ini memang tantangan masih di supply chain karena ini sangat tergantung banyak, masih 60%-an. Kemudian solusinya ini dikaitkan dengan tadi arahan dari Pak Irjen juga ada dari perindustrian bagaimana TKDN ini bisa meningkat tingkat kandungan lokal. Dan kita sekarang sudah juga menjalin bagaimana ekosistem dengan industri-industri lokal. Salah satunya untuk komponen kita dengan Inakom itu sudah sangat close banget kita bekerja dan ada beberapa pilot project yang sudah kita garap bersama. Jadi PT DI harapannya ini bisa terus sustain dengan didukung oleh kemampuan yang kompetensi yang ada tadi. Lanjut. Nah, strateginya ya kita memang sesuai dengan yang kami sudah canangkan sekarang, bagaimana kita bisa adaptif dan solutif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Jadi tadi kita coba tetap harus memperluas pasar, segmen pasar kita jangan terlalu di alutsista militer, jadi kita memang selain Al-Hankam, kita jadi non pertahanan pun kita genjot melalui pesawat komersil N219. Kemudian salah satu tadi persyaratan mutlak untuk kita kemandirian pun memang intinya adalah di dalam ekosistem pohon industrinya, produk-produk yang PT DI hasilkan. Kemudian kita tetap memaintain bagaimana itu tadi global supply chain, kita jadi bagian pasar internasional, dan juga penguatan dari sisi bagaimana kita lalu engage tadi atau mengedepankan hubungan kita dengan memenuhi kebutuhan customer atau ekspektasi dari pelanggan. Nah, ini juga makanya komitmen dalam pemenuhan kontrak ini kita sekarang coba full karena dengan meskipun dengan segala protokol kesehatan sehingga social distancing di daerah produksi juga kita sangat concern. Kemudian customer luar negeri kita coba juga ada sampai ikutin prosedur-prosedur protokol kesehatan dari luar sehingga ada masa karantina dulu, kemudian segala macam, dan itu diperhitungkan dalam timeline pekerjaan secara program manajemennya. Kemudian tentunya ya program manajemennya harus efisiensi, ini yang kita lakukan. Jadi harapan kita dengan memanfaatkan situasi ini, dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa senantiasa menjaga komitmen terhadap pemenuhan kontrak. Selanjutnya. Jadi komitmen kontrak itu memang satu amanah yang harus kami tunaikan dengan baik, Pak. Jadi inilah yang kita sepakati, sehingga bagaimana untuk kita bisa tetap melakukan itu, inovasi dan pengembangan teknologi harus terus continue dilakukan. Jadi maka kita pun terlibat di dalam beberapa program baru saat ini, meskipun ini dengan stakeholder-nya ada yang dengan 8, itu adalah untuk pengembangan N219, kemudian N219 sekarang juga sudah preliminary desainnya sudah kita masukin sampai ke amfibinya, insya Allah juga tidak terlalu lama lagi sudah bisa masuk, dan kemudian kalau N245 ini sebagai next generation-nya dari dari CN235 ini bisa segera juga berwujud untuk bisa memasuki tantangan di mana di sini PT DI berusaha memenuhi yang kebutuhan kelas medium, karena tantangan yang dihadapin ini memang di market segmen 50 penumpang. Nah, ini yang sedang kita galakan terus. Mudah-mudahan sebentar lagi kalau udah ada kesepakatan, saat ini juga sudah kita didukung oleh Bappenas untuk pendanaan dari N245 ini.
jadi proyek strategis bisa segera berwujud, karena mungkin dengan demikian maka N245 dapat segera hadir memenuhi kebutuhan transportasi udara di dalam negeri. Next. Kalau penutup, mungkin di masa new normal ini ada waktu yang buat kami di sini terus belajar, berinovasi, juga berkolaborasi sesuai dengan nilai-nilai core value yang sekarang BUMN sudah canangkan. Kemudian kita bersama-sama tumbuh dan berkembang. Namun sebelum menutup, ini ada pantun sedikit supaya agak sebagai terakhir. Jadi ini mohon izin ada pantun. Jadi jalan-jalan dengan transportasi udara, pulang-pulang membeli baju baru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.